Jumpa kembali dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Sahabat yang budiman, salah satu kecakapan yang penting dalam rangka kita mengembangkan khasanah ilmu berteologi adalah membaca realitas yang ada di sekitar. Namun ternyata membaca realitas bukan pekerjaan mudah. Oleh karena realitas seringkali sudah dianggap jelas dengan sendirinya. Saya ulang lagi sekali lagi, membaca realitas seringkali tidak mudah, oleh karena realitas sudah dianggap jelas dengan sendirinya. Karena itu, sebetulnya selain kita membutuhkan analisis yang komprehensif, multidisipliner, yang penting dalam rangka kita memahami realitas itu adalah analisis personal. Analisis personal itu adalah kesadaran dari seorang peneliti, pengamat, bahwa kalau kita sebagai peneliti atau pengamat tidak hati-hati dalam memahami realitas, maka seringkali realitas itu sebetulnya bukan yang sebenarnya, tetapi realitas yang sudah tergambarkan secara tidak jelas. Oleh karena banyak a priori, banyak gambaran karikatur yang kita punyai yang tanpa sadar sebetulnya membuat kita kabur dalam memahami realitas. Sahabat yang budiman, salah satu pisau analisis yang dapat kita pakai untuk membaca realitas di sekitar kita adalah teori identitas naratif. Bersama dengan mahasiswa di STT Inti Makassar, saya mengembangkan sebuah proyek penelitian tentang moderasi beragama yang di dalamnya ingin mengupayakan agar hidup keagamaan kita betul-betul selesai dengan namanya perbedaan. Perbedaan itu sebagai rahmat atau anugerah. Anugerah dari Allah, dari Tuhan yang diberikan kepada semesta, kepada kita manusia. Dan kita menikmati perbedaan itu justru sebagai ajakan untuk melakukan kerja-kerja produktif, menyongsong perbedaan itu, bersama dengan perbedaan itu mengupayakan hal-hal yang menghasilkan, membawa kebaikan dalam hidup bersama. Nah, sahabat yang budiman, dalam rangka berbicara tentang teori identitas naratif atau narrative identity theory, teori ini dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Marianne Moyar dalam bukunya Fragile Identity. Apa sebetulnya gagasan utama dalam teori identitas naratif? Gagasan utamanya bahwa identitas itu ternyata bukan sesuatu yang berasal dari satu suara. Identitas setiap orang itu ternyata identitas yang terbuka, identitas yang campuran, bahkan terjadi overlapping identitas yang tumpang tindih. Kita bisa mengaku diri sebagai orang yang beragama tertentu, berafiliasi pada aliran keagamaan tertentu, tetapi ternyata identitas itu tidak pernah merupakan identitas yang tertutup. Dia selalu terbuka, yang mengandaikan bahwa ada banyak pertemuan, perjumpaan, ada hibriditas, ada kreolisasi yang menandai bahwa perbedaan itu sebetulnya ada di dalam diri kita sebelum kita melihat bahwa realitas di sekitar kita itu begitu kaya dengan perbedaan. Karena itu, sahabat yang budiman, tugas utama dalam rangka kita menganalisis realitas sosial di sekitar kita dalam rangka proyek moderasi beragama dengan tema besar tentang deradikalisasi keagamaan, paham-paham keagamaan yang radikal, yang tidak menguntungkan dalam rangka kita berbicara tentang perbedaan yang ada. Maka kita hendak memaknai bahwa tugas pertama dari seorang itu adalah menyongsong, pergi keluar menyongsong lian, menyongsong perbedaan. Rayakan perbedaan itu sebagai sesuatu yang mendorong kita melakukan terobosan-terobosan untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih adil, sesuatu yang lebih mendamai sejahterakan hidup bersama. Karena itu jangan kaku dengan diri kita, jangan kaku dengan keberadaan diri kita, seolah-olah kebenaran itu hanya milik kita.
Tetapi kebenaran yang milik Tuhan itu ada di mana-mana. Dan kita dipanggil untuk berpikir positif pada keberadaan orang lain. Dan dengan cara demikian kita bisa memperbaiki. Ada banyak konstruksi identitas yang tidak pas, yang seringkali itu menjadi halangan kita untuk berjumpa dengan orang lain. Dan seringkali watak radikal, watak yang membenci perbedaan itu datang justru dari pandangan-pandangan sempit yang merasa bahwa kebenaran yang milik Tuhan itu hanya bagi kita. Sehingga kita sulit untuk pada akhirnya melakukan kerja-kerja transformasi sosial untuk bersama orang lain melakukan kebaikan yang ada di sekitar kita. Sahabat yang budiman, mari kita keluar dari keterjebakan gambaran identitas kita yang tertutup, identitas yang eksklusif. Mari kita pergi keluar, menyongsong, perbaiki banyak prasangka-prasangka yang seringkali mengacaukan pandangan kita tentang diri kita, bahkan tentang sang lian, tentang orang lain. Caranya dengan mulai pergi keluar, menyongsong perbedaan, jumpai dialog bersama orang lain, dan lihat ada banyak kejutan-kejutan yang kita bisa lihat ketika kita mau keluar terbuka, menyongsong perbedaan bersama dengan orang sekitar kita. Itulah esensi terbesar dari identitas naratif teori yang kami pakai untuk membaca realitas. Karena itu, nantikan terus agar proyek penelitian ini bisa selesai dalam publikasi penelitian menjadi sebuah buku yang bisa menolong kita untuk merekam. Ada banyak capaian yang bisa kita lihat dalam rangka para mahasiswa tersebut menikmati perjumpaan, belajar langsung dari lian, dan menikmati kejutan-kejutan yang seringkali tidak pernah dijumpai kalau kita hanya berjumpa dengan orang yang seagama dengan kita, sepemahaman dengan kita, yang satu suku, satu budaya dengan kita. Tapi kejutan selalu datang dari mereka yang betul-betul berbeda dengan kita. Perbedaan itu adalah rahmat, perbedaan itu anugerah, rayakan itu, dan upayakan untuk terus berani keluar dari diri kita yang tertutup. Jadikan dirimu sebagai diri yang terbuka, melakukan transformasi bersama orang lain sekitar. Inilah catatan saya dalam kesempatan perjumpaan kali ini. Kunjungi terus channel Hermeneutik sebagai Seni Memahami, dan sampai berjumpa kembali.